نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وإلى جميع الصحابة والتابعين خصوصا إلى الروح من صنع هذا الكتاب الشيخ أبو الليث السمرقندي الشيخ نسير بن محمد بن إبراهيم شيء لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Bab memerintahkan kepada kema'rufan dan mencegah dari perbuatan munkar. Waruya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, inna, sesungguhnya, minan nasi, dari segolongan manusia, nasan, ada segolongan mereka, mafatiha, ay mafatihu lil khairi, mereka menjadi kunci-kunci dalam melakukan kebaikan, maghaliqu lisyarri, dan mereka menjadi penutup dalam perbuatan keburukan. Sungguhnya dari segolongan manusia ada yang menjadi pembuka dalam melakukan kebaikan, dan otomatis manusia yang seperti ini menjadi penutup keburukan. Wa anna minan nas, dan ada lagi dari segolongan manusia, nasan, ada golongan manusia, mafatihu lisyarri, mereka menjadi pembuka perbuatan buruk. Sebaliknya maghaliqu lil khairi, dan mereka menjadi sebab penutup perbuatan baik. Fatuba, maka sungguh beruntung, liman ja'alallahu ta'ala, barang siapa yang Allah jadikan mafatihal khairi, menjadi sebab terbukanya amal kebaikan, ala yadaihi, di depan mereka, wa wailun, dan sungguh celaka, liman, bagi siapa saja, ja'alallahu ta'ala, yang Allah jadikan mereka mafatiha, menjadi sebab lisyarri, mereka membuka perbuatan keburukan, ala yadaihi, di hadapan mereka, yakni, yaitu alladzi ya'muru bil ma'ruf, mereka orang-orang yang memerintahkan untuk berbuat kema'rufan atau kebaikan, wa yanha 'anil munkar, dan mereka mencegah dari perbuatan munkar. Fahuwa miftahun lil khairi, maka orang yang demikian adalah kunci atau pembuka perbuatan kebaikan. Wa mighlaqun lisyarri, dan penutup perbuatan keburukan. Wa huwa minal mu'minin, mereka itulah orang-orang daripada golongan orang
yang beriman. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna, orang-orang yang beriman baik yang laki-laki, wal mu'minatu, dan orang-orang yang beriman yang perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka menjadi aulia dari sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka mencegah, mereka memerintahkan kepada perbuatan ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah daripada perbuatan munkar. Jadi orang yang memerintahkan kebaikan itu di sisi Allah dia disebut dengan aulia. Apa aulia itu? Kekasih. Jamak dari kata wali. Kalau satu orang wali, kalau walinya berkumpul banyak aulia. Ya. Wali-wali. Apa makna wali? Wali adalah kekasih Allah. Orang yang dicintai Allah. Maka tidaklah berkumpul dalam satu majelis yang di dalamnya berkumpul lebih dari 40 orang. Majelis itu merupakan majelis kebaikan, maka pasti ada salah satu wali Allah di dalamnya. Ya, dengan syarat majelis kebaikan, bukan majelis konser memamerkan, memviralkan LGBT, all play, ya. Tapi majelis kebaikan, baik itu majelis zikir, majelis ilmu, ya. Kalau lebih dari 40 orang, maka insyaallah di dalamnya ada minimal satu orang wali. Wali itu adalah orang yang dicintai Allah. Bukan berarti orangnya bisa terbang, ya, nurunin hujan, ya, enggak terbakar apabila dibakar. Wali itu enggak begitu. Ya. Wali itu dia bertindak atas kehendak Allah. Ya. Wali itu melakukan segala sesuatu atas kehendak Allah, atas ridhonya Allah. Bukan dia pengen terbang, bisa terbang enggak. Itu bisa jadi wali syaitan. Ya. Tapi ia bertindak, berkata, melihat, mendengar atas kehendak Allah. Artinya segala sesuatu yang ia lakukan mesti dipertimbangkan atas keridhaan Allah. Maka orang yang seperti ini disebut wali. Orang yang dicintai oleh Allah. Dan tanda-tanda kewalian diantaranya sebagaimana disebutkan dalam hadis dan dalam ayat Quran yang tadi Angdi dijelaskan, yakni mereka yang senantiasa memerintahkan kepada kema'rufan, ya, saling mengajak dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sifatnya wali, sifatnya orang mukmin itu seperti itu. Itu sudah fitrah. Itu sudah fitrah. Itu sudah bawaan orang beriman. Jadi mustahil orang beriman ibadah sendirian, gak ngajak orang lain ibadah, mustahil. Artinya kalau ada yang demikian berarti imannya gak sempurna. Kalau ada yang sibuk dengan ibadah sendiri aja, dia gak mengajak saudaranya ibadah, gak ngajak saudaranya sholat, maka dia imannya gak sempurna. Atau kemungkinan dia gak mengerti tentang ilmu. Ya. Maka sekali lagi, sudah menjadi fitrah sebagai orang beriman adalah mengajak kebaikan. Ini sudah fitrah. Jadi kalau kalian tidak punya perasaan seperti itu dan kalian mengaku beriman, ya, tapi datang waktu sholat ongko-ongko bae, luruh rajungan, luruh kepiting, nggak ada yang saling mengingatkan, maka perlu dipertanyakan ini keimanannya. Ngajak Angdi di marese, lagi enak-enak luru toli kon sholat, repot lagi sholatnya, harus mandi dulu, bersihin dulu,
jamaah lagi. Hah? Ya hati-hati. Karena fitrahnya orang beriman tuh mesti demikian. Itu fitrah, sudah menjadi perasaan bawaan. Tatkala dia mengikrarkan diri menjadi orang beriman dan bertakwa pada Allah. Ya. Catat ini. Orang yang sudah dicap sebagai wali, orang yang sudah dicap sebagai orang yang taat pada Allah, maka akan Allah timbulkan di dalam hatinya rasa untuk mengajak orang lain menjadi taat. Dan dia tidak rela ada kemungkaran di hadapan matanya. Minimal hatinya menolak. Ya. Tapi kalau kalian ngerasa taat pada Allah, sibuk dengan ibadah sendiri, kemudian kalian tidak punya perasaan untuk mengajak orang lain supaya ibadah, maka kalian belum taat. Belum menjadi orang beriman sejati. Ya. Maka dalam hal ini, jangan sampai kalian menjadi sebab sebaliknya menjadi susah untuk melakukan kema'rufan. Contohnya seperti tadi, ya, ketika beraktivitas bareng-bareng lagi enak, lagi enjoy, tiba-tiba datang waktu sholat, segen untuk ngajak temennya sholat. Keder kiarpan ngajak, aduh, kayak lagi enak banget luru keracai kan yang tengah-tengah situ raja. Ya. Nanggung daugan nyemplung, ya, tas maghrib, luru kepiting, tiba-tiba datang waktu isya, nanggung gitu. Segen akhirnya mau ngomong ayo sholat dulu, segen. Boro-boro mau menjadi kema'rufan, ya kan? Mana sifat orang berimannya? Ya, boro-boro mau mencegah kemungkaran, untuk diri sendirinya aja dia berat. Ya. Maka ini pelajaran untuk kita semua, ya. Meskipun kita ini beraktivitas, ya, entah aktivitas itu apa, maka tetap Allah itu diutamakan. Mengutamakan Allah itu sebagai bukti kalau hidup kita itu Allah yang diutamakan. Jangan patokannya fikih, jangan. Ya, waktu isya kan nyampe subuh, ya. Dalam ilmu fikih kan begitu. Isong kongko beca, ayo caluru kepiting, ya. Ya. Fikih itu minimal ketaatan. Ketaatan. Tapi sebagai hamba yang membuktikan diri kalau hidupnya tujuannya untuk Allah, adalah mesti melakukan yang terbaik di mata Allah. Ya. Ingat, fikih itu minimal ketaatan. Artinya, kalau dia keluar dari jalur fikih atau hukum, berarti dia sudah nggak taat. Kalau dia masih dalam koridor hukum, fikih, berarti dia masih jalur taat. Tapi taatnya itu bukan taat pol, taat minimal. Akhirnya dipergampang begitu. Sebagaimana yang telah kita pelajari di Ang-Didi dalam fikih madhab Asy-Syafi'i, bahwasanya sholat isya itu waktunya sampai fajar, sampai subuh. Oleh karena kita sedang nanggung, ya, maka sholat isyanya nanti jam 3-an. Allah. Sah nggak? Sah. Tapi itu menandakan apa? Kalian mengutamakan bukan mengutamakan Allah. Paham sampai di sini? Ya. Hidup itu mesti mengutamakan Allah. Hidup itu mesti berjuang mengutamakan Allah. Kalau hidup enggak berjuang mengutamakan Allah, rugi. Ya. Meskipun dapat kepiting banyak, rugi. Maka tadi, ya, yang merasa nyari kepiting banyak tapi sholatnya diundur, banyakin istighfar. Enggak kalau ada. Bukan di sini, barangkali di sana-sana. Ya. Jadi seperti itu, ya. Maka sebagian manusia, kata Nabi Muhammad dalam hadis ini, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ada yang menjadi kunci atau pembuka amal kebaikan. Ya.
maka sungguh bahagia orang yang menjadi sebab orang itu taat pada Allah. Bahagia. Investasi ya, yang tidak akan merugi dan pasti akan bertemu, yakni mengajak orang dalam kebaikan. Kita ngajak orang sholat 50 orang, maka setiap 50 orang itu sholat, kita mendapatkan percikan pahalanya. Subhanallah. Iya. Bahkan kata Sayyidina Ali karamallahu wajh, amal yang paling utama adalah amar ma'ruf nahi munkar. Amal paling utama. Kebaikan paling utama itu ngajak orang untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Ini yang agak berat. Ya, tidak semua orang itu dapat nahyu munkar. Tidak semua dai atau mubalik itu dapat nahyu munkar. Ya, kebanyakan mubalik itu amar ma'ruf, ngajak dalam kebaikan, ayo sholat, ayo zakat, ayo puasa. Sedikit sekali dai yang lisannya itu mencegah kemungkaran. Kamu nggak boleh zina, itu sedikit. Kamu nggak boleh judi. Kamu itu nggak boleh khamar. Kamu nggak boleh riba. Nggak ada lagi di sini bank-bank syariah tuh, yang keliling ke sana kemari kayak tuyul tuh. Ayo kita pasang pelang itu di depan. Riba itu. Ada nggak yang begitu? Ya. Maka nahyu munkar itu pahalanya jauh lebih besar. Ya. Maka kebaikan itu akan maksimal kalau keduanya berjalan. Amar ma'rufnya berjalan, nahyu munkarnya berjalan. Ya. Kalau amar ma'rufnya doang berjalan, itu kebaikan akan berjalan tapi nggak maksimal. Artinya apa? Kita datang ke masjid, barangkali di jalan masih ada orang yang gitar-gitaran, nggak sholat. Barangkali di jalan ada orang main judi. Barangkali di jalan masih ada orang minum khamar. Jadi kedua-duanya itu masih bisa berjalan kalau nahyu munkarnya nggak dilakukan. Dan memang konsekuensi bagi para da'i mubalik yang menjalankan nahyu munkar itu akan dimusuhi oleh orang-orang. Tapi dimusuhi oleh orang yang bermaksiat. Kita ini mesti bangga kalau dimusuhi oleh orang yang bermaksiat. Karena itu menandakan kita tidak maksiat. Kita beda dengan mereka. Ceramahnya menggebu-gebu, kamu nggak boleh zina. Orang yang zina pasti ngerasa benci, tersindir, dan lain sebagainya. Akhirnya kita dibenci. Nggak apa-apa. Itu kita menandakan beda dengan mereka. Kamu nggak boleh judi. Sekecil apapun itu nggak boleh. Baik di dalam voli, di dalam sepak bola, di dalam bulu tangkis, nggak boleh judi itu. Hukumnya harus sesuai sebagaimana hukum Islam. Kalau ingin olahraga yang halal, ada muhalilnya. Allah, pasti dibenci ini sama teman-teman. Barangkali yang suka badminton tapi dalamnya ada judinya. Barangkali yang suka sepak bola, judinya, gitu. Main ludo ada judinya, gitu. Barangkali kalian juga luru kepiting ada judinya. Siapa sing nguluh oleh 1.000. Itu judi. Hati-hati, judi itu bisa ada dalam segala hal. Ada di slot, ada di online, dan lain sebagainya. Maka konsekuensinya memang wajar kalau dibenci. Ya. Maka usahakan kalian harus menjadi mafatih lil khair, kunci atau pembuka dalam melakukan kebaikan. Ya, kalau kalian sedang beraktivitas entah dimanapun itu, jalan-jalan, maka harus ada satu orang yang mafatih lil khair. Ayo cah, sudah waktunya sholat. Ayo cah, isiraku luru kijingku nggawa sarung beli ang. Diingatkan bawa sarung. Kalau pakai celana pendek bawa sarung.
Karena tujuan utama kita ini akhirat. Kok akhirat ditinggal? Ya. Hidup itu nggak akan berarti kalau tujuan kita bukan Allah. Sekali lagi yang diingatkan. Hidup itu tidak akan berarti kalau tujuan utamanya itu bukan Allah. Dan orang yang tujuan utamanya adalah Allah, apapun aktivitas dia, qalbunya akan selalu dilapangkan oleh Allah. Akan bahagia. Subhanallah, ini mah dunia yang nggak dapat, Allahnya nggak dapat. Ya. Panas-panas sing awit esuk nyampe bedug iwake laka ora oli salate kelalen. Allah. Ya. Kita lanjutkan. Fa ammal ladzi ya'muru bil munkar. Maka ada sebagian orang yang memerintahkan dalam kemungkaran. Ini naudzubillah. Ini iblis ini. Ya, sekutunya iblis di bawahnya. Orang kafir, orang munafik, ya. Sebagian lagi manusia ada yang memerintahkan dalam kemungkaran. Support dia itu kemungkaran. Memerintahkan itu bisa macam-macam variasinya, ya. Ada yang dengan lisan ngomporin. Ada yang menjadi pelaku utama sebagai fikirnya. Maka hati-hati nih. Hati-hati. Ya'muru bil munkar itu bukan hanya minum khamar. Bukan hanya zina. Ya. Tetapi doktrin yang salah itu juga ya'muru bil munkar. Ideologi yang salah yang menyesatkan dalam ajaran agama Islam. Kemudian dia mengajak orang lain untuk mengikuti doktrin itu, maka itu juga ya'muru bil munkar. Dan siapa saja yang mengikuti doktrin yang sesat itu, dosanya dia akan dapat. Misal, satu orang, Panji Gumelang misalnya, dia punya doktrin pemikiran yang bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian doktrin itu dia salurkan ke orang-orang, nyampe jumlahnya puluhan ribu. Maka puluhan ribu orang itu yang terpengaruh oleh doktrinnya dia, sedangkan bertentangan dengan syariat Islam, madzhabul arba' yang masyhur, maka semua dosanya itu akan masuk ke dirinya. Bahkan justru itu dosa yang paling besar. Menyelewengkan faham yang salah, pemikiran yang salah yang tidak sesuai dengan syariat Islam, itu dosa besar. Apalagi dia mengatasnamakan Islam. Kalau orang-orang kafir nggak masalah, karena mereka nggak mengatasnamakan dari Al-Quran, nggak mengatasnamakan dari hadis, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah ini orang-orang yang mengatasnamakan Al-Quran, kemudian pengertiannya dia dapat sendiri tanpa mengambil dari pengertian ahli mufassir, kemudian dia doktrin itu pengikutnya, maka naudzubillah. Hati-hati. Kenapa Ang Didi berkata seperti ini? Ini bagian daripada nahyul munkar. Karena demo percuma. Satu orang kalah, mereka ada banyak, katanya tuh tulisannya 10.000. Kalau kamu sopan keperok tangan, kalau nggak sopan jangan tanya apa yang terjadi, katanya. Ya minimal Ang Didi ada di pihak yang nahyul munkar. Sebagaimana pemahaman madzhabul arba'. Mulut kita jangan diam minimal. Kalau mulut kita diam, minimal qalbun kita menolak bahwa apa yang dikatakan oleh beliau dalam statementnya itu salah. Salah sudah. Salah. Ya. Statement doa nggak perlu mengucapkan amin. Berapa kali malaikat Jibril mengaminkan doanya Rasulullah? Apakah malaikat Jibril salah? Apakah kita lebih tahu daripada malaikat Jibril? Coba berapa kali dalam hadis? Puluhan bahkan ratusan malaikat Jibril itu mengaminkan doanya Rasulullah. Kemudian lantas ada yang mengatakan ketika doa nggak boleh ngucapin amin. Apa-apaan ini? Allah, ya. Dan masih banyak yang lainnya. Ya. Minimal Ang Didi ada di nahyul munkar, meskipun kita tetangga. Ya.
Tetangga itu memang kalau dekat saling mengingatkan. Ya. Allah. Dan kalian ada di mana? Amar ma'ruf, nahi munkar. Ya. Mesti berjalan. Fa ammal ladzi ya'muru bil munkar. Ada sebagian manusia yang memerintahkan kepada kemunkaran, wa yanha 'anil ma'ruf, dan sebaliknya dia mencegah daripada perbuatan ma'ruf. Hati-hati, jangan kita menjadi orang yang seperti ini. Ada pengajian, majelis ta'lim, dia enggak suka. Ada kebaikan, ada majelis sedekah, dia enggak suka. Awas, jangan seperti ini. Ya. Fahuwa min alamatil munafik. Maka barang siapa yang sikapnya dia itu memerintahkan kemungkaran, misal contoh sederhana, waktu ya gue ngeracik. Waktu yang gue ngeracik. Saya punya uang nih 100.000. Itu sama saja yang muru bil munkar. Coba kalau nggak dimodalin, nggak mungkin mabok. Tapi priwe, mana ado ikakah, anak motore kita. Ini yang muru bil munkar. Ya, hati-hati. Maka hati-hati, ini min alamatil munafik. Di mana munafik tempatnya? Wal kafir wal munafik fi darkil asfal minan nar. Ya. Tempatnya orang munafik, orang-orang kafir itu di lapisan paling bawah neraka. Lapisan paling bawah loh. Ya. Jadi neraka itu ada pintu-pintunya, tapi tersusun ke bawah nanti. Dan iblis itu enggak di lapisan yang paling bawah. Justru orang kafir dan munafik. Ini salah satu suksesnya iblis ini. Dia ngajak orang masuk neraka, tapi dia ada agak di atasnya. Syaitan itu ada di atasnya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu ada di atasnya. Itu di pintu kelima dan pintu keempat. Nasrani Yahudi ini. Sedangkan munafik, munafik tadi yang disebutkan, ngaku Islam, tapi senantiasa berbuat ya'muru bil munkar. Mereka mengajak pada kemungkaran, mau mabuk ngajak temannya. Ya. Yang tadinya dia doang mabuk, tapi karena dia ngajak, akhirnya semua pemuda ikut mabuk. Hati-hati. Tobat itu enggak cukup. Bagi orang yang memerintahkan kemungkaran, dirinya tobat itu enggak cukup. Dia mesti mengajak lagi teman-temannya yang karena sebab dia itu maksiat. Coba. Dia tobat nih. Sedangkan ada temannya yang karena dia ikut maksiat. Dan dia nggak bisa lepas dari maksiat itu. Maka itu ajak itu temannya. Ingat-ingat, barangkali kalian dalam masa jahiliyah pernah ngajak orang yang orang yang nggak tahu apa-apa gitu. Nggak ngerti tentang khamr, nggak ngerti tentang judi, orang-orang yang kuper, kurang pergaulan, tiba-tiba diajak sama kalian. Akhirnya setelah diajak justru maboknya lebih getol daripada kalian. Itu PR kalian itu. Datengin itu. Allah. Yang tadinya dia kuper, nggak ngerti pergaulan, ayo diajak metu. Kucelak. Lebih mateng dari kalian akhirnya. Kalau kalian taubat, nggak cukup kalian berdiri di hadapan Allah. Cari teman kalian itu. Ya, hati-hati. Maka jadilah sebab untuk melakukan kebaikan. Ya, jangan menjadi sebab untuk mengajak orang dalam perbuatan dosa. Ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, al-munafiqun, orang-orang yang munafik, yang laki-laki,
wal munafiqati, ini ada yang salah nih tulisannya. Seharusnya wal munafiqati. Ini 2 kali nih. Al munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'd. Sebagian mereka itu di antara sebagian yang lain. Ya'muruna bil munkar. Mereka itu mengajak orang untuk melakukan kemunkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ya, dan kebalikannya mereka mencegah untuk berbuat kebaikan. Cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.